Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura udah panas ya, tapi nggak panas-panas banget, agak mendung-mendung sedikit kayak gitu. So hari ini Inem di Singapura akan share kepada teman-teman bahwa ada mbak-mbak yang bertanya bahwa apa sih mbak hak-hak kita kalau kita finish kontrak sebagai TKW Singapura. Oke, aku akan jelaskan berdasarkan pengetahuan saya ya. Memang semuanya itu nggak sama, nggak bisa kita pukul rata sama, oke? Agensi peraturannya berbeda-beda, aturannya juga berbeda-beda. Begitu juga dengan rumah majikan. Jadi, untuk mencapai finish kontrak selama 2 tahun, itu kalian harus bekerja di Singapura ya. Itu kontraknya selama 2 tahun. Jadi, kalau kalian finish dan kalian itu tidak pulang atau tidak pulang gitu ya. Kalau kalian pulang berarti tiket pulang dan pergi yang menanggung adalah majikan. Dan satu lagi, kalau kalian biasanya cutinya itu 2 minggu, tergantung majikan ya. Normalnya kita bikin standarnya aja tuh 2 minggu. Kalian bila sudah pulang, terus 2 minggu di rumah, kembali lagi ke Singapura, kalian akan mendapatkan gaji yang full gaji ya, tidak ada potongan. Tidak dipotong selama 2 minggu waktu kalian di rumah pulang tidak bekerja, tidak ada. Ya. Oke. Jadi, untuk kalian tidak dipotong meskipun kalian tidak bekerja 2 minggu. Itu adalah peraturan dari semua agensi kayak gitu. Semuanya tuh. Terus tiket pulang dan pergi itu majikan, up and down, PP gitu ya. Dan yang satunya lagi, bila kalian tidak pulang ya ini. Kalau kalian tidak pulang maksudnya sudah finish kontrak selama 2 tahun dan kalian langsung nambah kontrak tanpa pulang. Kalian akan mendapatkan tiket pesawat pulang dan pergi. Totalnya berapa? Misalnya Singapura Jakarta, Singapura Jawa Tengah, Singapura Jawa Timur, bandaranya apa kayak gitu. Berapa sih harganya? Nah, totalnya itu pulang dan pergi misalnya 300 pulang dan pergi, ya berarti kamu akan mendapatkan 300 ini, 300 dolar ini. Dan untuk itu setiap agensi peraturannya nggak sama ya, karena aku sendiri di kontrak kerja aku itu nggak tertera bahwa ada juga agensi yang tertera bahwa kalau kalian nggak pulang dapat tiket up and down, pulang pergi, dan juga uang cuti. Nah, kalau untuk uang cuti ini tidak semuanya mendapatkan ya, tapi yang jelas kalau tiket itu mendapatkan semuanya. Kalau uang cuti ada yang mendapatkan, ada yang enggak. Kalian baca baik-baik kontrak kerja kalian sendiri ya. Kalian baca baik-baik semuanya. Kalau aku, pengalaman aku itu tidak mendapatkan karena nggak ada, mau ngeyel pun di kontrak kerja nggak ada itu gitu loh. Jadi kalian baca baik-baik kontrak kerja kalian, semuanya pasti punya kopiannya ya, pasti punya duplikatnya. Dan yang satu lagi ini adalah yang sangat-sangat penting ya. Untuk bonus, tidak semua majikan memberi bonus. Bonus itu tergantung dari majikan masing-masing ya. Tergantung dari hati nurani majikan masing-masing. Tidak diharuskan, tidak ada di kontrak kerja. Jadi kalian jangan meri ya atau iri gitu. Misalnya teman A gitu. Oh, dia itu sudah 2 tahun dapat gaji, dapat bonus dari bosnya 1.000 dolar. Sebulan gaji, bla 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 dan sebagainya. Nggak usah meri, itu tergantung semua majikan ya. Nggak semuanya tertera di kontrak kerja, gitu ya. Oke, dan jangan lupa kalau kalian cutinya itu tergantung dari majikan ya. Kalau normalnya itu 2 minggu, kalau ke majikan kasih lebih ya syukur alhamdulillah. Kayak gitu ya. Jadi hak-hak kalian adalah tiket pulang pergi. Terus kalau nggak pulang ya, kalau nggak pulang itu berarti kalian akan mendapatkan uang tiket pulang pergi yang jelas. Kalau uang cuti itu tergantung dari kontrak kerja kalian. Kalian wajib membacanya sekali lagi. Tuh. Kalau kalian pulang, berarti hak kalian akan mendapatkan pulang pergi, tiketnya pulang pergi, kalian
Kalau pulang ya, kalau pulang terus nambah lagi kayak gitu, tiket pulang pergi, terus kalian tidak akan dipotong selama cuti kalian. Itu 2 minggu ya, kalau lebih itu tergantung dari kebijakan majikan masing-masing. Ada yang dipotong, ada yang sebulan pulang nggak dipotong, kayak gitu ya, tergantung dari kebijakan majikan masing-masing. Oke. Setelah itu terus kalau kalian sudah finish kontrak terus nambah kontrak dengan majikan, itu gajinya itu dinaikin apa enggak sih Mbak? Nah, ini tuh hal yang penting buat kalian, kalau gaji kalian tuh dinaikkan apa enggak. Misalnya dinaikin itu berapa dolar. Ini semua tergantung dari kalian ya. Kalian harus pick up. Misalnya kalian nyaman dengan tidak dinaikkan gajinya, ya itu terserah kalian. Misalnya kalian tidak nyaman, kalian harus ngomong ke majikan sebelum habis kontrak atau sebelum ditanya kamu mau nyambung apa enggak kayak gitu. Kalian harus ngomong dengan majikan, tanya, ma'am atau sir, gajiku berapa kalau nambah kontrak, kayak gitu ya. Nanti kalian deal-dealan dengan majikan gitu ya. Biasanya enggak ke agensi sih kayak gitu. Kalau agensi pun misalnya calling agensi pun agensi yang ngomong itu terserah majikan kayak gitu ya. Jadi kalian deal-dealan gitu sama majikan, mau ditambahin apa enggak itu terserah majikan ya. Nah, tapi kalau kebanyakan majikan ada yang pengertian, ada yang diam aja. Jadinya kita harus ngomong duluan sebelum nambah kontrak. Jadi sebelum renew permitnya ya. Jadi jangan sampai kalian nanti menyesal setelah renew permit kayak gitu. Itu salah kalian gitu. Kalian nggak mau ngomong. Jadi baik buruknya kalian harus ngomong sebelum nambah kontrak. Itu ya teman-teman. Ada yang dinaikkan $20, ada yang dinaikkan $30, ada yang dinaikkan $50, ada yang 100, ada yang 15% dari gaji sebelumnya. Berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa kita harusnya berapa sih gitu, nggak bisa. Itu kalian deal-dealan atau komunikasi dengan sang majikan. Jadi semoga informasi dari Inem ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.